Esports. Ini dia pertandingannya di Best of 3 Series dan sudah dimenangkan ternyata pistol round oleh Fancy United Esports 1-0 skor sementara, Profesor. Oh, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi barusan Fancy Esports dengan begitu sangat cepat dapetin 1-0. Pistol round nggak ada yang bisa dianalisa juga. Iya. Dua controller, ini menarik ya. Mungkin kalau kita ngelihat ada nerfnya Astra, mungkin ya emang kelihatan ada old style composition. Yang menarik, gue pengen lihat sih Brimstone di Heaven. Karena kalau di Heaven tuh enakan Omen punya ultimate bisa bikin manipulasi rotasi. Ya, Dan kali ini tim No-Namers mereka dengan bermodalkan klasik akan melakukan push dengan 5-man. Dan sedangkan Fancy udah kelihatan nih cara permainan mereka lambat banget. Sabar, akhirnya dapetin 1 kill dan ya ini gue rasa nggak bakal banyak problem banget. Dan 4 lawan 2 flash match kali ini. Dan Shun juga tershutdown, tersisa DXN yang berhasil untuk nge-salvage. Apakah dapetin 1 kill? Ternyata tidak, dan 2-0 dengan begitu sangat cepat. Yap, satu round buangan gue rasa dari No-Namer. Mereka coba untuk push, mereka coba untuk mengeliminasi 5 pemain, lebih tepatnya push 5 pemain dari arah mid, dan itu benar-benar ketahan sama pemain-pemain dari Fancy. Lu bisa lihat betapa disiplinnya mereka. Mereka main default terlebih dahulu. Mereka tahu mereka lagi dalam keunggulan senjata yang mereka miliki. Mereka coba untuk tahan, dan ini meta bridge dan juga Sky menurut gua bener-bener annoying, but sekarang nggak ada lockdown, menandakan menurut gua itu aftershock bisa digunakan untuk cari beberapa informasi aja sih untuk menutup choke angle lah. Dan sekarang Vera berhasil dapetin 1 kill, nge-push ke arah long, mencoba mencari yang kedua, tapi ada pertukaran kill yang begitu cepat. Seraya di arah A-short sudah akan coba mulai masuk, fault line sudah di combo, ada sebuah guiding light, satu pemain kembali berhasil dipunish, mencoba mencari yang kedua, 2 pemain bahkan berhasil di-execute, dan bener-bener round yang cepat untuk Fancy, dan bahkan mereka dapetin bonus, Prof. Iya, walaupun nggak kelihatan bonus-bonus banget ya. Mereka kayak investment di round keduanya ada Vandal, tapi Ezreal akan buka. Gue suka banget detail-detail kecil dari dua smoker ini, dari Astra. Di awal-awal mereka kasih one way, nggak ada yang boleh push, ada juga gravity way, walaupun sebenarnya kecolok. Tapi but in the end mereka bisa merecovery keadaan, gunain beberapa flash. Ini meta annoying banget by the way deh. Ada Omen bisa keluarin flash, ada Bridge, ada Sky. Jadi itu buta-buta gaming ini. Dan ya karena bonus barusan 3-0, tim No-Namers mereka harus bermainkan dengan pistol upgrade aja nih. Yap, tapi tadi sebenarnya udah ada push yang dilakuin sama Vera, itu udah bagus banget. Dia coba untuk ngambil satu pemain, but apa daya satu ditukar dengan triple pick itu agak sedikit sulit dan langsung di trade. Dan sekarang lu bisa lihat lagi-lagi ketika main anti eco, disiplin banget semua pemain-pemain dari Fancy United Esports. Mereka main nahan window, nahan garage, nahan lobby, bener-bener nggak kasih space, nggak kasih pemain-pemain dari No-Namer untuk maju masuk sampai nge-push mereka sejauh itu, sedalam itu, Prof. Dan bahkan sekarang beberapa utility sudah dikeluarkan untuk melakukan pembersihan area menuju ke arah lobby. Iya, kelihatan agresif banget nih. Gua rasa No-Namers juga masih consider atau adaptasi terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya gue suka. No-Namers tahu tim Fancy United tuh nggak punya sentinel. Mereka harus kayak melakukan push, tapi emang nggak dapetin timingnya aja. Dan DXN dengan headhunternya, apakah bisa dapetin timing? Sedangkan tim Fancy akan masuk dengan begitu sangat santai ke arah A dan nggak ada resisten sama sekali. Mereka kayak nggak sadar juga kalau pemain-pemain dari Fancy ini udah masuk ke arah A, dan mereka salah nebak juga. Loe momen terjadi, kayaknya ke C deh. Tapi C-nya kan udah dimajuin sebenarnya tadi sampai ke arah Kabi. Dan mungkin sekarang pemain No-Namer bertanya-tanya, Haze yang berhasil selamat dari timing tersebut, berhasil dapetin 1 kill sekarang. DXN harus tumbang 5 versus 3. Post plan sudah dimainkan oleh rekan-rekan dari Fancy United Esports, dan sepertinya mereka akan menahan dengan utility-utility yang mereka miliki. Dari Vera akan coba mulai masuk bermodalkan sebuah sheriff, tapi lu bisa lihat sekarang udah ada aftershock yang digunakan untuk mendelay, ada gravity well. Sesaat lagi mungkin akan datang sebuah paranoia, tapi ternyata paranoia tersebut belum akan digunakan. 1 kill masih didapatkan, tapi apa daya tidak akan ada waktu menjadikan 1 angka tambahan bagi Fancy United Esports. Menurut gua, dengan cara permainan mereka yang seperti ini, kalau No-Namer gak bales dengan permainan yang lambat juga, atau lebih tepatnya permainan yang rapi juga defensifnya, ini mereka bakalan kepanis dengan skor yang cukup jauh, Bro. Iya, untungnya di round kelima mungkin mereka ada satu cara atau senjata yang kuat, yaitu operator. Gue rasa mereka harus emang melakukan push. Ya tadi gue bilang mereka
tahu ini tim Fancy nggak ada Sentinel, mereka harus kadang-kadang push juga, mereka kayak harus tahu kapan decide untuk agresif dan juga pasif, mereka harus seimbang. Dan kali ini tim No-Namers tuh cara permainannya dari 4 round ini mereka benar-benar nyantai, nyebar, anti push. Mereka tahu juga nggak ada Sentinel dan mereka expect kali ini yang berbeda, mereka akan fast push, split pings dari arah garage, langsung execute masuk, smoke dibuka, Killers akan dengan dash-nya, paranoia connect, nice, 2 kill amat, ternyata tidak, DXN, dan juga seorang Thames, mampu untuk dapetin 1 kill, yang dilakukan, dan Heist dapetin 1 kill balasan, Thames bisa membalas, flash-nya dibuka, emang connect, tapi BMT yang dapetin kill-nya, dan Vera memantek dengan operatornya, tersisa BMT seorang diri 1 lawan 2, Spike akan di-planting dan 1 lawan 2 ini cukup mudah untuk seorang NN, tim NN, tapi Rolling Thunder-nya dibuka, BMP akan maju. Ini benar-benar agresif banget smoke-nya. Connect! 1 kill dari BMP, apakah bisa connect yang kedua? Tapi dia memilih untuk mundur. Sedikit nge-reset, Vera switch ke Vandal, beruntungnya dia dapetin kill-nya dan angka pertama bisa di-secure oleh No-Namers. Ini round yang bener-bener roller coaster banget, temponya bener-bener cepet banget. Dan kalau dari apa yang gue lihat, Fancy United Esports, mereka ini nge-build omennya Esa Duelist. Lo bisa lihat tadi, Jetnya kalau terus ke arah sebelah kiri, dia buka satu dari cover ke arah side, itu cuma untuk melakukan surrounded step supaya dia bisa masuk ke arah side. Paranoianya udah bagus banget tadi, tapi sayang banget dia nggak bisa execute 2 kill yang ada dari arah backside. Sementara itu lu bisa lihat respon yang diberikan oleh pemain-pemain dari No-Namer itu benar-benar respon yang cepat banget, mereka langsung nutup para side dan Vera. Menurut gua tadi itu udah good call, dia ganti Arsenal menggunakan sebuah Vandal, dimana tadi juga BMV. Menurut gua dia bisa menangin roundnya kalau misalnya tadi dia coba untuk nge-push, tapi sepertinya dia nge-respect operator dari Vera daripada beresiko kayak oke, gue tahan mundur terlebih dahulu. Itu good approach yang dilakukan oleh No-Namer. Mereka bisa dapetin 1 round, karena menurut gue itu adalah satu round yang benar-benar chaos banget. Dan sekarang Vera sudah berhasil mendapatkan 1 kill lagi, 1 pemain sudah tumbang dan 2 bahkan Profesor sudah ditumbangkan oleh pemain-pemain dari No-Namer. Iya, itu emang sulit ya, mereka punya Sofa dan Fancy United. Mereka benar-benar harus hati-hati banget gimana caranya untuk clearance sebuah angle operator yang gimana aja. Dan 3 pemain kelihatannya ini adalah salah satu kesempatan terakhir mereka untuk melakukan execute. Dan lihat No-Namers nggak ada yang nge-pick, swing dilakukan, langsung dapetin 1 kill lagi, dan shut down 1 pemain yaitu Killers yang berusaha untuk capitalize keadaan, tapi menurut gue ini terlalu sulit melawan 2. Dan DXN dapetin 1 kill lagi dengan tour de force yang tersisa. BMP posisi ini ketawa dan no way, no. Untung Chan langsung bisa nutup. Walaupun ngeri-ngeri tipis, ya at least bisa kasih economical damage untuk tim No-Namers. But menurut gua di sini adalah ini udah kelihatan tempo dari No-Namers. Mereka udah tahu solusinya, mereka harus melakukan pick bermodalkan operator tersebut. Dan gua rasa mereka harus melakukan agresif tersebut, karena kalau enggak Fancy ini terlalu sulit banget dibendung execute-nya deh. Yap, ini gue pengen lihat replaynya. Gimana caranya itu 3 pemain? Oke, 3 pemain yang langsung menempel tersate ya guys ya. Untungnya ada 1 pemain yang datang dari arah belakang. Mungkin andai saja 5 pemain tersebut lewat dari arah defender spawn menuju ke arah side C, itu bisa jadi clutch ace of the year ya. Modal 1 spotlight, semuanya pusing gak bisa nembak. Dan sekarang sepertinya dari Fancy sudah ingin coba melakukan sedikit perubahan cara penyerangan mereka. Coba untuk mengambil garage terlebih dahulu dan langsung ada sebuah rolling cannon yang coba diinisiasikan dari Killers. Sekarang berhasil ke squad, 2 pemain berhasil ditumbangkan, tapi Rendezvous di tempat yang salah. Guiding Light Connect dapetin informasi di mana Killer berada. Dan sekarang Killer sudah mengambil timing, karena Guiding Light lagi dibalas dengan sebuah flash point. Bakalan langsung di swing sama BMP dan berhasil dapat 1 killnya. Tapi Sun masih sangat siap tadi. 1 versus 2. Heize tersisa seorang diri dan akan berlari sepertinya menuju ke arah side A. Dia punya sebuah Cosmic Divide, dia masih punya 1 buah Astral Star yang bisa dia konversikan menjadi berbagai macam utility. Dan Spike akan sudah di-plant, Spike sudah ditanam, coba untuk melakukan fight, melakukan swing tadi, ada agresif pick dan bahkan connect Blade Storm-nya 1 angka lagi akan jatuh ke tangan No-Namers. 4-3 skor sementara, Prof. Udah mulai kelihatan tipis-tipis nih. Ini bener-bener
susah banget untuk tim Fancy nebak di mana keberadaan dari seorang Vera. Lu lihat di mana aja ada. Barusan di 2 round sebelumnya di A, tiba-tiba di B, tiba-tiba sekarang di C. Jadi di sini menurut gue emang awal-awal bagus source yang dipertunjukkan sama tim Fancy. Mereka kasih persepsi mainnya sabar, mainnya tempo lambat, anti push terlebih dahulu, paksa dari tim non-namers kagak agresif push atau ngepick begitu sangat unorthodox. Dan di round 78 mereka udah ganti set tempo dengan sangat cepat bermodalkan beberapa ultimate, tapi in the end gue rasa masalah mereka nggak ada Sova ini sangat clustery karena susah banget untuk ngedeny operator yang dimiliki oleh Vera. Yap, dan lu lihat dari tadi mereka main bener-bener kayak tabrak lari, tabrak sana, tabrak sini. Bener-bener pure ngandelin aim banget, dan sekarang Villain sudah masuk cukup jauh. Side sih, lagi-lagi diambil langkah retake oleh pemain-pemain dari non-namer, dan sekarang Spike sudah di plan. Akankah bisa dikonversikan menjadi sebuah round thrifty? You are divided! Tentunya dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, menunggu adanya satu orang pemain yang ingin coba untuk melakukan lurking dari arah garage, dan sudah ada Aldron yang coba diterbangkan. Launching smoke. Dim beacon here. Informasi, tapi Sky GG langsung melakukan sebuah smoke tadi dan belum kecek di extend. Mungkin satu pemain mencoba mencari yang kedua, dan bahkan semua pemain sudah masuk dari non-namer menuju ke arah side. 3 pemain berhasil ditumbangkan, dan bahkan yang keempat memang tadi ada sebuah orbital strike, tapi apa daya orbital strike tersebut belum mengenai siapa-siapa, dan tidak akan ada waktu. Satu pemain yang tersisa, Acerola, harus melakukan save hanya dengan sebuah sheriff, tidak bisa melakukan full buy sepertinya. Gue kayak garuk kepala. This is unik ya dari Acerola. Mereka punya smoke, ini bener unik ya. Di awal-awal tengah smoke, gue nggak tahu apa tujuannya, itu 2 kali berturut-turut. Terus dia buka juga ada satu smoke di window yang celahnya gede juga. Ya tapi in the end sebenarnya juga round barusan adalah round yang nggak punya senjata dari tim Fancy United. Plus non-namers mereka punya banyak banget segudang ultimate untuk membalikin keadaan dari segi retake-nya. Dan mereka juga buka seekers, mereka clean banget. Tim Fancy United mereka juga mainnya disintegrated kayak Oke, itu yang gue lihat setiap mereka ngelakuin ke side C, itu pokoknya killnya ngedes kiri, terus Acerolanya nge-smoke di situ, selalu sampai ke situ lagi. iya. Itu kayak apakah ini sebuah tutorial smoke omen yang baru ya guys ya? Ini benar-benar jadi pertanyaan besar sekarang, yang mungkin bisa kita tanyakan nanti kalau ada interviewnya sama Acerola ya. Dan round sudah kembali berjalan setelah ada sebuah tactical timeout dari Fancy United Esports. Tentunya mereka nggak pengen membiarkan keunggulan mereka kembali dikejar. Ini udah benar-benar disamain. Mereka awalnya unggul menang pistol round, mereka menang anti, mereka menang bonus, dan mereka menang 1 angka lagi. 4-0 dibalas dengan 4 sama. Itu menurutku dikarenakan juga mereka ini main seakan-akan kalau udah masuk site itu clueless, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus berbuat apa, kayak ya udahlah cari aja kita perang. Dan sekarang setup menuju ke arah site. Sudah ada fault line, dan bahkan berhasil ditangkap oleh Fans. Satu pemain berhasil ditumbangkan, tapi 2 ditukar 2. Begitu cepat pertukaran yang terjadi, 3 versus 3 sekarang. Site A sudah dimiliki seutuhnya oleh Fancy United Esports, dan sekarang akhirnya mereka kembali untuk bermain post plan, Profesor. Ya, ini kelihatan lebih berpotensi untuk tim Fancy United setelah mereka dapetin momen dari segi jumlah. Mereka hanya butuh nahan 2 player, apalagi Vera bukanlah senjata terbaik untuk melakukan retake. Closing the gap. XN, shot dari seorang Vera. Dia harus dapetin 1 kill balasan dan langsung ditutup oleh Yesikan. Ya, ini menurut gua dari tim non-namers mereka sebenarnya udah kelihatan. Mereka kayak ngerespon satu utility yang digunakan oleh non-namer dari beberapa utility di early round, langsung keluar Trailblazer. Sebenarnya udah bener, Vera tuh udah kepanggil. Yang bagusnya dari Fancy United, mereka kayak oke, hold dulu guys, ini bisa aja ada operator, kita bikin persepsi kayak seakan-akan mereka nggak komit. Lihat barusan utility buset, fault line, flash, sama paranoia, gimana selamatnya Dev? Satu aja udah bagus tuh kayak. Yes, but tadi Sams itu menurut gua juga udah bener-bener good move yang bisa dia ambil juga. Itu udah nggak ada opsi lagi, dia kena paranoinya, tapi sekarang oke, dia main di angle cukup cheeky. Akankah dicek kali ini sudut sebelah kiri dari arah sewer?
Tapi sepertinya nggak akan dicek. Ini bisa menjadi bencana. 1 kill, 2 kill dan akan hampir menjadi yang ketiga tadi. Thames berhasil ditukar, tapi untungnya tadi 2 ditukar 1. Sudah ada flashpoint yang masuk. Sudah nggak bisa berbuat banyak. Vera harus dipukul mundur oleh sebuah aftershock, dan sekarang 3 versus 3 keberadaannya, dan Spike sudah di plan. Post plan akan kembali dimainkan, dan sekarang yang menjadi pertanyaan gua adalah 2 kali juga smoke brimstone ada di arah backside. Untuk apa fungsinya, Profesor? Ngedelay pastinya. Tapi emang annoying banget 2 controller barusan. Gravity Well kali ini dari tim No-Namers akan berusaha. Hotline emang connect dan dia dapat 1 kill. Lompatan dari DXN. Oblivious tertangkap oleh seorang killers, dan Vera pasti harus melakukan save, hanya bermodalkan operator. Operator mahal ya, 1 round 3 ya mendingan saving lah. Yes. Annoying banget. Jadi emang intinya di sini dari No-Namers, mereka tuh harus ngebaca early push atau agresi Fancy United, dimana mereka tuh kemana gitu, teritori kontrolnya kemana dulu. Karena 2 kali berturut-turut Vera nggak dikasih main, Fancy United dapetin sebuah push, mereka gampang banget eksekusinya. Cosplaynya kuat, walaupun di sini udah percobaan bagus banget. Thames dapetin 2 kill, tapi ada recovery, itu udah ente banget sebenarnya. Mereka gagal untuk memanfaatkan 2 kill di awal-awal. Menurut gua sebenarnya ini dari tim Fancy United, mereka punya aim kuat, mereka punya setup nahannya juga kuat. Jadi masalahnya dari No-Namers Kalau misalnya lu ngeh tadi ada satu pemain yang coba main dari angle tersebut, yaitu Sun, itu udah benar-benar jadi bulan-bulanan warga. Udah kena paranoia, kena flashpoint, ke Faultline pula. Udah benar-benar sulit. Menurut gua emang pilihannya satu, kalau nggak lu fight di arah side, di depan side ya, fighting long sama fighting shortnya, mending lu tarik semua, retake semua, karena ini utility-nya bener-bener terstruktur banget penggunaan dari Fancy United Esports, Prof. Iya, mereka punya pattern bagus ya, selalu kasih Gravity Well di long, selalu buka smoke, kasih ketidaknyamanan. Kali ini mereka akan masuk ke arah si, ini sedikit berbeda. This is a unique tactic. Mereka ternyata dari garage ke B dan nahan seorang Heizi, nggak nemukan siapa-siapa. Spike akan di planting dan Hunter's Fury apakah kali ini connect? Kayaknya kena 1 orang at least. Yes, hanya ketek ke 80 HP. Dan sekarang sepertinya sudah akan ada sebuah Sky Smoke, dan tergigit oleh Trailblazer dari Killer. Membuka langsung sebuah Cloudburst, berdansa-dansa di balik backside, dan berhasil dapetin 1 kill karena ada paranoia yang connect tadi, dan bahkan Vera dapetin 1 killnya juga. 3 pemain tiba-tiba saja tumbang, menyisakan BMV seorang diri. Masih bisa mendapatkan sebuah killnya, tapi bakalan di stick to the defuse, mencoba mencari yang kedua, but no time. No-Namers akan mendapatkan 1 angka lagi, dan sekarang pertanyaan besar jatuh ke tangan Fancy United Esports. Mereka bisa bongkar site-nya, tapi mengapa mereka seakan-akan kembali ke setelan pabrik di round kelima barusan, Profesor? Ditinggalin site-nya, nggak dimainin post plan. Iya, ini udah up to beberapa player yang nahan di arah side. Mereka kehilangan banyak player. Sebenarnya good idea, tapi menurut gua lagi-lagi eksekusinya kalau di D tuh nggak bagus. Kalau lu di E, choke point-nya hanya 2, Heaven sama ya pasti defender Elling. Kalau di B banyak banget area yang mesti lu jaga, area yang mesti lu fokusin. Jadi sekali lagi Fancy United great ID tapi eksekusinya not on point. Dan Trailblazer-nya bisa connect. Ini ada switch and bait, flash dibuka, siapa dapat 1 2 3 spray kill. Dan 5 lawan 2 mendadak saja. Killers berusaha untuk capitalize tapi gagal, dan tersisa BMP. Ya, gua rasa itu mulai kebaca, dan skor mendadak 6 sama deh. Switching sides. Gimana ya, apa yang mau dibahas itu tadi, bener-bener kayak semuanya main cepet banget. Vera dia bisa bener-bener gua mau ngomong gitu cuman kayak masih mikir tuh, omongin nggak ya, itu bener-bener Sun tadi dapetin timing yang bagus kalau menurut gua, dikarenakan Vera tadi sempat melakukan bait, dia mundur langsung tailwind, buka Cloudburst, dan surprise ada Sun ternyata di dalam Cloudburst tersebut, dapetin 3 kill. Dan itu benar-benar kayak udah nggak ada opsi lain yang bisa diambil sama Fancy United Esports untuk masuk nembusin dari arah A short dengan cara 4 pemain seperti itu, karena di arah longnya pun tadi udah benar-benar dipanis. Dan sekarang 6 sama, pistol round second half akan segera kita mulai. Iya, ini kalau lihat agent composition sebenarnya nih emang gaya permainan dari Fancy United harus tarkam sih. Mereka dapat info, keluarin flash. Mereka punya 4 flasher dari Bridge sama Sky, belum lagi ada paranoia, jadi 5 kan.
Ini emang composition menurut gue lebih ke defender side. Mereka tuh pivotnya kuat, mereka support satu sama lain untuk ngebantu teman-temannya anchor juga enak. Jadi sekali lagi ini pertanyaannya untuk tim non-namers. Mereka hanya punya Brimstone yang ya udah tau lah smoke-nya begitu kan. Tapi Iya. at least smoke-nya ini benar-benar eksplosif. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana si Brimstone ini akan memberikan impact karena baru bunuh 1 kill. Walaupun gue tahu, gue nggak bisa judge dia benar-benar kagak main, bener-bener bukan dia kagak main ya, bener-bener dicuekin, dia bener-bener kerjanya rotate doang deh. Yes, betul. Karena gimana ya, dia dari tadi main tuh rata-rata di posisi-posisi yang bener-bener main dari arah A-League. Walaupun sebenarnya gue lebih condong ke Fancy United, mereka punya daya recovery-nya dari utility agent ini lebih enak ya, apalagi di defender. Kalau mereka bisa nahan, mereka bisa colong terus survive, menurut gue itu bakal bahaya banget untuk tim non-namers. Sedangkan non-namers ini mereka pakai chamber, mereka harus membuktikan senjata atau aim mereka kuat dan push dilakukan. Pistol round di round ke-13 main nyebar terlebih dahulu dari non-namers dan gak ada sama sekali utility yang bisa ngedetect. Oh. Itu ada COD tengah, Trailblazer udah ketahuan 2 player, flash dibuka. Apakah kali ini dari Fancy United akan melakukan pushnya atau tidak? Dan masih belum ada respon sebenarnya dari non-namers. Oh, benar-benar agresif banget dari seorang Acerola. Cari kill, flash dibuka, tukeran side, Thames dapetin 1 kill dan Thames nggak bisa bertahan. 4 lawan 4, Spike akan di-planting, agresif push, harus dipanis dan harus dapetin triple kill. Oh my god! Seorang diri di dalam smoke bisa nge-pretelin satu persatu jadi 4 lawan 1. No way banget sih, ini hanya sebuah magic. Benar-benar utility-nya lihat banyak banget dari Fancy United, tapi dari backside langsung digerebek dan 1 round Fancy United. Betapa mengerikan utility mereka deh. Nembusin Sky Smoke merupakan hal yang buruk kalau menurut gua. Vision benar-benar terbatas, gelap juga, itu nggak ada yang tahu. Dan menurut gua tadi itu Haizi, it's all about timing. Bener-bener timingnya dapet. Kalau dia udah masuk ke dalam Sky Smoke tersebut, mungkin dia nggak bakalan dapetin killnya. Tapi karena dia tahan dulu, dia dapetin 1 kill terlebih dahulu tadi menuju ke arah chamber dan dia masuk lagi dapetin 2 kill dan itu benar-benar segaris, gak ada yang siap untuk nge-trade. Mungkin ada opsi kalau tadi andai aja 2 orang pemain itu nggak masuk ke dalam Sky Smoke, dia milih untuk mundur lagi. Winning condition masih bisa didapetin sama no-namer, but itu udah menjadi sebuah kesalahan yang menurut gua agak fatal, Prof, untuk di pistol round second half tadi dari no-namer. Ya kelihatannya mereka kayak pengen push, terus mereka tahu juga kan dari belakang. Sekarang execute masuk, pinch dari Argar crossfire setup. Vera dapetin 2 kill dengan sheriffnya. Ini jadi double banget untuk tim non-namers. Bermodalkan 1 sheriff dan sisa pemain yang menggunakan klasik. Ini bisa banget deh untuk thrifty. Yes, ini menjadi sebuah thrifty possible, tapi Killer sekarang di follow up dengan sebuah flash point. Dan lagi nge-all down lagi dalam posisi yang tidak siap, tapi di XN bakalan coba untuk melakukan tap. BMV sekarang yang berhasil melakukan pertukaran kill. 1v2 situation. Vera masih dapetin 1 killnya, dapetin angle yang cukup tepat, tapi gak connect tadi sheriffnya sehingga anti-core round masih bisa untuk didapatkan oleh Fancy United Esports walaupun mereka harus berdarah-darah. Di sini economical damage berhasil diberikan sama no-namer. Seharusnya di round selanjutnya, di round yang ke-15, Fancy United Esports mereka bakalan langsung melakukan full buy. Nggak akan pilih untuk melakukan bonus round. Ya ini good try, Vera udah melakukan hal terbaik. Miscom sih menurut gua itu, sofanya lagi pegang kepala, lagi pushing. Tambah pushing beneran, nggak dijagain nih. Padahal udah ada 1 utility yaitu trademark yang ngedetect player dari tim Fancy United yang melakukan flank gitu kan. Tapi in the end, ya it's a good try dan juga good point. Economical damage akan menjadi salah satu faktor penting di next round. Push akan dilakukan, let's mendetect 1 player. Ini tipikal dari non-namers, bener santai banget ya. Mereka kayak tahu ada 3 flasher, harus hati-hati. Bahkan lu lihat tuh fourth line sampai keluarin smoke buat nge-respect. Tapi at least di sini non-namers tuh harus ngeluarin utility. Mereka di awal tahu juga ada yang blinded. Jadi mereka tuh harus hati-hati. Ini ada push gak sih di depan dia atau enggak? Men, tapi lo harus lihat tadi minigames yang dimainin sama Fancy United Esports di early round ke-15. Mereka buang fault line, mereka taruh Astral Star di arah attacker waiting garasi. Itu semua ditaruh di sisikan. Bahkan tadi kalau lo lihat itu bikin Vera harus buang Tailwind. Dan sekarang
ini Yap. jadi pertanyaan gimana caranya Vera bisa masuk kalau misalnya dia belum bisa dapetin 2 kill. Means dia harus masuk berjalan kaki seperti layaknya mbak-mbak biasa. Jet tanpa dash ini kalau Wilson bilang Ratna tanpa kill itu ibu-ibu biasa kan. Ini Jet kalau tanpa talent menurut gue jadi mbak-mbak biasa. Dia punya cloudburst memang, dia punya updraft, tapi kalau nggak ada dashnya itu benar-benar sulit banget. Dan sekarang semuanya akan langsung berlari tunggang langgang menuju ke arah side A. Dan sudah ada Sky Smoke 30 yang seconds di left. setup juga. Dan sepertinya seluruh pemain dari Fancy United Esports memilih untuk melakukan retake. Dan Spike akan segera ditanam. Spike planted. Dan post plan akan coba untuk dimainkan. Sementara itu retake akan dilakukan oleh Fancy United Esports. Sudah ada Paranoia dan juga Fault Line yang akan dikeluarkan menuju ke arah side A bersama dengan sebuah guiding. Lu bisa lihat ini Symphony of Utility yang benar-benar luar biasa banget. Tapi 3 kill masih didapatkan pemain-pemain dari Fancy United Esports. Mereka punya utility tapi mereka nggak punya pemain untuk masuk ke dalam side-nya. 2 pemain berhasil ditumbangkan sekarang di XN. Mencoba melakukan fight back tapi untungnya crossfire yang diciptakan oleh No Namer berhasil dan menjadikan 1 angka tambahan untuk No Namer. Keren banget Prof itu tadi. Apa yang kita lihat? Buset, banyak banget nih kalau mau sebutin satu-satu. Ada Paranoia, ada Flash, ada Gravity Wave, Nova Pulse. Tapi menurut Nih. gue crucial momennya ada 1 Molotov. Udah itu udah cancel. Lu keluarin setup banyak-banyak, kita keluarin 1 aja udah cukup. Iya, Mau keluarin betul. semua. Udah itu udah nggak ada yang bisa follow up. Nggak mungkin lu nabrak Molotov dari Brimstone yang sakit banget. Dan iya, walaupun menurut gua senjata dari tim Fancy United tuh kurang, tapi mereka bisa aja menangin setupnya kali ini. Ngeri banget, fast push agresif. Apakah di sini dapat? Ternyata enggak. Trademark yang ngedetect dan Sky yang memenangkan fight entry tersebut. Bagus banget antisipasi dan lihat responnya. Mereka langsung masuk ke arah A setelah Sky memberikan 1 informasi kalau pemain-pemain dari No Namers push ke arah C. Wah, ini bener-bener jadi tempo yang bener-bener cepet banget. Lo bisa lihat tadi berapa utility yang dikeluarin untuk nganterin killer nge-push sampai arah Silong. Dan sekarang Sky akan bermain dengan sebuah Sky Smoke ya. Sementara itu seluruh pemain dari Fancy United Esports akan melakukan retake dari arah belakang. Atau lebih tepatnya sepertinya mereka ingin coba untuk melakukan sebuah exit frag. Karena mereka tahu arsenal yang mereka miliki itu benar-benar terbatas banget. 1 pemain Yes I Can akan melakukan save. Dan di sini mungkin seluruh pemain yang lain akan coba untuk mengambil kill demi kill atau mungkin tumbang oleh sebuah spike. Ini yang bakalan jadi pertanyaan, bagaimana Omen akan coba untuk melawan. Nahan dari arah window ada sebuah recon mode, tapi sekarang ada fault line bakalan coba untuk ditompo menggunakan sebuah shorting, tapi langsung ada respon yang diberikan. Tidak akan ada exit frag yang bisa diambil, hanya 1 buah save terhadap Phantom yang dilakukan oleh Yes I Can. 88 Prof. Sekarang tempo kembali cepet lagi ya guys. Ya baru kita bahas tadi mereka udah mulai rapi nih, setupnya udah mulai kelihatan, tiba-tiba main tabrak lagi. Buset nih tarkambat dari kedua tim. Menurut gua 1 faktor kemenangan untuk No Namers, mereka bisa nahan, mereka bisa nebak dan responnya kayak barusan. Gua rasa Fancy United bakal kesusahan juga. Sedangkan kalau Fancy United berhasil untuk nyolong dan juga mengkikis, kalau misalnya contoh 2 round sebelumnya, benar-benar si Thames itu dipakai, dikikis utility-nya untuk cari informasi. Tapi kali ini buset tuh banyak banget, ada Gravity Well, Orbital Strike, Dash masuk, Esterola dapetin 1 kill, nggak dapetin yang kedua. Heist dengan follow up-nya berhasil untuk mendinai seorang Vera yang membuat space, dan 3 player dari No Namers benar-benar stuck. Sean at least dapetin 1 kill, menyamakan jumlah, membuat jadi double, dan Jessica juga tumbang. This is really turns the table. Mejanya berputar kembali dan mereka langsung lari, udah Smoke's pakai down. buset Steam kenceng beacon. banget ya. Iya, Steam itu beacon udah udah kayak rasa-rasa neon tuh. neon. Iya bener. Ini yang bener-bener meta sekarang tuh itu Prof. Pakai Steam Beacon lo bisa langsung lari bener-bener cepet banget. Dan sepertinya kalau misalnya kita lihat dari minimap, ini akan coba untuk melakukan save karena ini mungkin lebih worth untuk melakukan save dibandingkan mereka try 2 melawan 3 dengan situasi yang masih banyak banget utility yang dimiliki oleh pemain-pemain dari No Namer. Tapi sepertinya kalau kita lihat dari arah minimap, mereka bakalan coba untuk melakukan retake. Masih ada aftershock yang ingin coba diinisiasikan, tapi udah langsung didorong oleh sebuah molotov. Udah nggak akan ada waktu, langsung mundur alon-alon melakukan save karena ini kurang worth untuk ditry kalau menurut gua di round seperti ini, dan menjadikan 1 angka tambahan bagi tim No Namer. 98. Mereka sudah mulai mengungguli 1 angka di sini Profesor, padahal mereka udah dapetin early kill ya, early advantage dari Fancy United Esports.
Iya kayak lu lihat udah lebih dari cukup, mereka kayak overpick satu persatu, kecolongan, ya walaupun udah ada 3 on 3, kecolongan lagi. Menurut gua ini udah bagus banget, ini udah dapetin 2 kill di awal, mereka juga udah stuck, nggak ada kayak eksekusi ulangan gitu dari tim no numbers, tapi lagi-lagi satu persatu kecolong, ini udah kayak Dia match yang pertama, map yang pertama akan dilanjut antara tim Fancy United Esports melawan dari No Namers 98 dan akan kembali kita mulai. Silahkan Profesor. terima kasih yang sudah menunggu. Oh, flashnya ini kelihatan agresif banget. Jesse kan dapetin 1 kill di opening early. Ini salah satu permainan yang berulang kali diperlihatkan menggunakan utility. Aftershock menemukan kill kedua. Nice utility usage 2 kali berturut-turut men-takes down No Namers, menjadikan 3 lawan 5 deh. Yes, betul. Dan sekarang mereka bakalan coba untuk melakukan approach menuju ke arah side C sepertinya. Karena sudah ada setup yang coba dibangun juga. Sky Smoke sudah turun, tapi Aldron akan coba dilakukan untuk melakukan pengecekan menuju ke arah backside. Dan ternyata lagi-lagi side C-nya kosong melompong. Dan mungkin ini Molotov akan digunakan sebagai post plan karena mereka bakalan coba untuk bermain dari arah Silong. Oke, tidak, ternyata mereka lebih lumayan dari arah side C. Dan sekarang Paranoia akan di setup 3 versus 5. Akankah ini menjadi doable untuk pemain-pemain dari Fancy United Esports? Dan sudah akan ada triple pick. Mereka coba execute pemain yang ada dari arah defender spawn, tapi tertangkap basah tadi oleh Haze. 2 pemain langsung tersate, terkena line up, dan bahkan 1 pemain terakhir berhasil dipunish menjadikan 1 angka tambahan untuk Fancy United Esports. Profesor. Iya, normal blunder, mereka benar-benar mengeksekusi retake tersebut dari 2 crucial round menggunakan utility. Walaupun sebenarnya dari No Namers mereka kelihatan bagus ya, mereka antisipasi, tapi menurut gua nggak ada yang bisa mereka lakukan ketika utility balasan, dan bagus banget. Dan iya, pada akhirnya 3 lawan 5 kembali. Ini sebenarnya salah satu pergerakan yang bagus. Mereka tahu ada flank, sama kayak di pistol round. Masalahnya Fancy United sekarang mereka mainnya sabar, off angle, dapetin timing, dapetin momen, ya udah. In the end mereka udah menang segalanya, dapetin 2 kill dan 1 lawan 5. There's no way untuk recovery. 9 sama, mulai lebih intens. Betul. Dan sekarang sudah dibuka juga sebuah tour de force yang coba digunakan untuk melakukan pengecekan menuju para sesi, tapi Seekers langsung di pop juga. 1 kill berhasil didapatkan. Ada mini games yang langsung coba di pop tadi, sebuah gravity well, dan berhasil menangkap seorang Sera, atau lebih tepatnya Vera, yang itu adalah sang duelist bagi tim No Namers. Tapi tanpa adanya duelist pun, pemain-pemain dari No Namers sekarang sudah mulai bisa menguasai side C, dan mereka akan coba untuk bermain post plan. Akankah kembali permainan agresif akan coba ditunjukkan oleh No Namers untuk mengambil salah satu map terlebih dahulu? Tapi tour de force dari DXN berhasil dapetin 1 killnya lagi, ngecek ke arah flank, dan sekarang seluruh pemain-pemain dari tim Fancy United Esports sepertinya bakalan coba dikunci mati dari arah garage, dari arah Silong. Gak bakalan punya space, dan sepertinya ini udah menjadikan 1 confirm poin untuk pemain-pemain dari No Namers. Dan benar saja 10-9 No Namers. Mereka bermain post plan dengan begitu luar biasa. Tapi kan menurutku ada sedikit blunder tadi, Prof. Blunder apa tuh? Di utility-nya sih, mereka kayak bener-bener masuk ngecek pos itu polosan banget ketika mereka mau coba untuk nge-retake. Ada retake kayak flash. Iya, ketika mereka mau coba melakukan retake ini kayak bener-bener, lu lihat, polos sepolos-polosnya. Iya, kayak mereka pengen cari timing bermodalkan Cosmic Divide, satu lagi ada Rolling Thunder, tapi gak dapet timingnya. Kayak Jessica udah nyelonong aja sebelum Cosmic Divide-nya keluar. Jadi menurut gue ya itu blunder sih, bener. Sekarang untuk Fancy United mereka game permainannya kayak Fnatic. Kali ini mungkin kesempatan, nggak dapet ternyata. Malah seorang Killers di takes down di low HP. Gua rasa di sini mereka bakal kasih heal dulu ke arah Killers. Dan kali ini sedikit ganti pattern. Kalau di round sebelumnya tim No Namers mereka fast push, ada 1 ultimate. Ketika mereka nggak punya ultimate atau senjata yang mempermudah mereka masuk execute, mereka ini selalu begini. Dan kelihatan lagi-lagi seperti round sebelumnya, mereka masuk ke arah C, smoke dibuka, execute ke arah Garage, langsung ada smoke balasan.
Gak ada sama sekali akses masuk. Hunters juga udah dibuka. Death, flash keluar, dan ada fourth line yang mungkin connect, tapi nice swing, red jalan. No-Namers dapetin triple kill dengan begitu mudah, bahkan 4 kill. Masing-masing individual stepping up dari No-Namers meratakan side sendiri. Walaupun kelihatannya itu bagus banget dari Fancy United, mereka bisa nahan, mereka juga bener gamble-nya, shot call-nya juga udah bagus, tapi mereka nggak bisa nahan dari aim yang dimiliki oleh tim No-Namers. Not like this. Mereka bener-bener coba untuk retake-nya polosan lagi polosan lari, gak ngecek Garage sama sekali. Garage itu gak ada trap, gak ada cam, gak ada flash, gak ada trailblazer, gak ada sound cue, gak ada informasi yang mereka punya, tapi mereka dengan sangat amat berani nge-skip Garage-nya gitu aja. Dan itu menurut gue sekali lagi jadi masalah sekarang untuk pemain-pemain dari Fancy United. Ini mereka harus mulai rubah kalau menurut gua, karena kalau mereka tetap mempertahankan dengan cara mereka seperti ini nggak nutup menurut gua 13-9 bakal jadi milik No-Namer, karena sekarang mereka udah masuk ke Baiko Cycle, Prof. Iya, itu adalah salah satu good timing setelah konsep dari No-Namers mengetahui Fancy United nggak punya Sentinel. Nah, ini udah masuk Baiko Cycle, at least mungkin senjata terbaik yaitu operator bisa cari skill dan advantage di awal-awal. Masalahnya apakah ini operatornya dikasih main atau enggak, karena mereka benar-benar mengandalkan operator ini di side A mulu, sedangkan tim No-Namers mereka nebaknya juga Sachi terus kasih main Sachi mulu. Kayak ini dimasukin nih sih. Nah, drone-nya keluar, udah ketahuan operatornya. Dan langsung aja semua player dari tim No-Namers masih berpikir 2 kali. Tapi ini bagus banget stacknya. Ada 4 pemain. Mereka masuk ke dalam jebakan Batman. Ini akan sedikit mengerikan pastinya untuk tim No-Namers. Mereka pelan-pelan dengan approach yang lambat dan gak ada signal. Dan tampaknya mereka akan compete ke arah side A deh. Betul. Mereka bisa saja untuk bermain kontak. Ini adalah cara yang ingin mereka coba. Sepertinya ada guiding light yang masih belum menemukan siapapun. Bakalan langsung masuk dash in ke dalam Vera. Belum menemukan siapapun, tapi di arah backside berhasil dipanis satu orang pemain. Dan satu lagi akan coba untuk menahan dari angle A-short. Dan masih bisa survive, masih bisa bertahan. Tapi DXN somehow berhasil untuk dapetin 2 kill dari arah A-short. Dan sekarang Killers gak dikasih main. Bener apa kata lu, 1 versus 3. Bermodalkan sebuah operator. Dia punya Blade Storm yang bisa dia gunakan untuk mengubah jalannya pertandingan, tapi dia nge-pick ke arah Hell, miss the shot, mencoba untuk menggunakan sebuah Blade Storm-nya dan bahkan langsung ditutup oleh Vera. Match point sudah didapatkan oleh No-Namers. Penyerangan cepat yang bisa digunakan untuk menghancurkan stack dari Fancy United Esports di arah side A menurut gua, Prof. 1 drone, respon cepet, langsung ke arah A. Sebenarnya ini udah bagus dari Fancy United. Mereka gamble 4 pemain. Namun menurut gua ada satu distraksi yang besar di arah long, dan iya DXN tuh nge-flanking. Kasih aja temen-temennya kayak tumbal gaming, tapi works. Dan menurut gua entry adalah salah satu faktornya. Kayak 3 pemain guys di arah long, semua pemain bakal fokus ke arah long. Sedangkan DXN dapetin timingnya dan menang senjata juga. Usaha dari Fancy United ya udah ente, walaupun mereka punya utility banyak juga by the way. Namun sekali lagi, beberapa utility yang dibuka sama tim No-Namers ini juga efektif dan nggak ada timing yang bagus untuk ngeluarin flash, nggak ada untuk ngebalikin keadaan. Sedangkan dari tim No-Namers udah nge-pinch dari arah long, dapetin backside juga dari arah short dari seorang DXN. Ya itu sebenarnya udah good try banget. So Fancy United mereka investment banyak banget, sedangkan Killers menggunakan Blast Storm-nya di last round. Jadi lihat, Spectre sekarang dia harus mainin. Kerugian yang besar dan decision yang dipertanyakan karena 1 lawan 3 juga barusan. Tapi balik lagi, Prof, yang menurut gua agak sedikit sayangkan tadi itu satu pemain yang ada dari area short dari pemain Fancy United Esports. Andai aja dia ngelihat ke belakang, mungkin 2 temennya itu nggak akan tumbang, masih bisa epic melakukan fight back. Bener dilepas sekali lagi. Dan sekarang fault line langsung diinisiasikan, tapi belum adanya push yang ingin coba dilakukan oleh pemain-pemain atau penggawa-penggawa dari pemain-pemain Fancy United Esports. Dan ini lagi-lagi mereka coba untuk mainin default. Mereka berikan presensi dari arah side C, mereka berikan presensi dari arah mid, mereka presensi dari arah long. Dan sekarang seluruh pemain dari Fancy United Esports mereka harus cari informasi sebanyak mungkin. Vera udah jalan cukup jauh banget nih, Prof. Ya masih dengan sangat santai, bahkan dari tim Fancy United udah boros banget di awal-awal. Trailblazer keluar, Flash keluar,
Walaupun mereka masih punya utility juga, bahkan sekarang spike-nya langsung di-planting. Hah? Dia mengendap What? masuk ke arah B. Retake harus dilakukan. Gak ada ultimate kecuali sebuah From the Shadow dari tangan Fancy United. Ini adalah last round. Apakah mereka bisa menyelamatkan map pilihan mereka? Bisakah mereka bertanggung jawab? Sedangkan semua player udah menyebar kali ini. 2 dari arah belakang. Dan ini adalah tes pertama. Vera dapat 1 kill. Botlannya sedikit telat. Ada 2 player lagi. Smoke dibuka. Paranoia memang connect. Tapi Opengle dari Sky. Gitu perfect. Flashnya connect. Ada trademark. Blade-stormnya keluar. Dan kali ini apakah bisa ada recovery? 4 lawan 2. Oh no, udah tersisa high seorang diri. Waktu tik. Ya, kemudian No Namers yang mengamankan map pertama, yaitu map pilihan dari Fancy United. Yes.